Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan topik-topik bidang bisnis dan juga bidang edukasi. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan sebagai bahan ulasan yaitu tentang inflasi. Inflasi ini mungkin sudah acap kali kita mendengarnya dari berbagai media, utamanya pada saat-saat terjadinya di mana beberapa komoditas itu mengalami kenaikan harga. Oleh karena itulah, dengan kondisi seperti itu, maka inflasi ini dapat kita artikan sebagai suatu kenaikan harga barang ataupun jasa dalam jumlah yang besar dan juga terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Kalau kita berbicara tentang inflasi ini, maka kita patut untuk mengenalinya dimulai dari jenis inflasi itu sendiri. Kalau kita menilik pada jenis-jenis inflasi, maka itu akan tergantung dari sudut pandang apa kita memilah-milah inflasi ini. Kalau kita mengacu pada berdasarkan sumbernya, maka inflasi ini ada yang disebut dengan inflasi dari dalam negeri. Sekali lagi, ini bila ditinjau dari sumbernya. Inflasi dari dalam negeri ini akan terjadi manakala jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi dari dalam negeri ini juga dapat disebabkan ketika permintaan dari dalam negeri mengalami penurunan, sehingga akan mengakibatkan harga barang ataupun jasa meningkat. Ini adalah inflasi dari dalam negeri. Kemudian yang kedua, masih berdasarkan pada sumbernya, ada suatu keadaan di mana inflasi itu sumbernya dari luar negeri. Inflasi dari luar negeri ini disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang impor. Harga barang yang naik di negara asal produksi tentu saja akan memiliki dampak pada ketidakstabilan ekonomi negara yang lain. Ini adalah dua jenis inflasi manakala kita meninjau dari aspek sumbernya.
Sedangkan kalau kita menilai inflasi ini dari aspek penyebabnya, maka inflasi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu demand pull inflation. Demand pull inflation ini terjadi yang disebabkan karena permintaan barang dan juga jasa di pasar yang mengalami peningkatan. Akan tetapi, produsen tidak dapat memenuhi permintaan yang ada. Ini adalah jenis demand pull inflation. Kemudian yang kedua, yaitu dengan apa yang disebut bottleneck inflation. Bottleneck inflation ini disebabkan oleh faktor penawaran dan permintaan akan barang dan jasa di pasar. Dan yang ketiga yaitu cost push inflation, di mana cost push inflation ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang membuat penawaran barang menjadi meningkat. Ini adalah 3 jenis inflasi kalau kita mengacu kepada penyebabnya. Dan kalau kita mengacu kepada dampaknya, maka inflasi juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Untuk jenis yang pertama, sekali lagi berdasarkan dampaknya, yaitu ada inflasi ringan. Yang mana inflasi ringan ini masih dapat dikendalikan dan tidak sampai mengganggu perekonomian suatu negara. Inflasi ringan ini biasanya ditandai dengan adanya kenaikan harga barang ataupun jasa, di mana kenaikannya di bawah 10% per tahun. Kemudian yang kedua, yaitu inflasi sedang. Inflasi sedang ini dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, utamanya masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Akan tetapi, inflasi sedang ini belumlah sampai membahayakan perekonomian suatu negara. Inflasi sedang ini biasanya ditandai dengan adanya kenaikan harga barang ataupun jasa yang ada di pasar, yang berkisar di antara 10% sampai 30% per tahun. Itu adalah inflasi sedang.
Kemudian yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi berat ini akan memiliki dampak yang besar pada kestabilan perekonomian suatu negara. Pada saat inflasi berat ini terjadi, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan barang daripada menabung. Kenaikan harga yang disebabkan oleh inflasi berat ini biasanya berada pada rentang antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Dan yang terakhir yaitu inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat ini berkisar di angka 100% ke atas per tahun. Sehingga dengan tingginya angka inflasi yang sangat berat ini akan dapat mengacaukan perekonomian suatu negara. Inflasi sangat berat ini sudah termasuk inflasi yang sulit untuk dikendalikan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, baik itu kebijakan dalam aspek moneter maupun kebijakan dalam aspek fiskal. Itu tadi merupakan jenis-jenis inflasi manakala kita meninjaunya dari aspek dampaknya. Nah, kalau kita berbicara tentang dampak, tentu saja inflasi ini secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak nyata di dalam suatu perekonomian. Dampak yang pertama dari inflasi ini yaitu kondisi di mana daya beli masyarakat berkurang. Apabila nilai uang itu menurun dan ini terus terjadi, maka tentunya standar hidup masyarakat pun akan mengalami penurunan. Pada saat harga barang ataupun jasa mengalami kenaikan, maka masyarakat tentunya akan lebih memilih untuk melakukan penghematan. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi pun akan melambat. Ini dampak yang pertama. Kemudian dampak inflasi yang kedua yaitu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi mengalami keterhambatan. Dengan menurunnya permintaan dari konsumen, tentu saja ini akan berimplikasi pada produksi barang ataupun jasa, yang mana ujungnya juga akan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Keadaan yang cukup buruk ini, utamanya di dalam negeri, tentu akan memiliki akibat pada perekonomian pada tingkat global, yang biasanya juga akan ikut melambat seiring dengan menurunnya daya saing.
Lantas dampak yang ketiga dari adanya inflasi, yaitu terjadinya penurunan nilai uang. Ketika terjadi inflasi, acap kali masyarakat menggunakan tabungan ataupun investasi yang seharusnya untuk dana pensiun ataupun kebutuhan lain mereka. Mereka akan menggunakan sumber-sumber dana tadi untuk dialihkan. Bahkan bisa terjadi mereka tidak menabung lagi, yang disebabkan karena rendahnya nilai mata uang pada saat terjadi inflasi. Dampak berikutnya dengan adanya inflasi ini tentunya adalah suku bunga yang tinggi. Kenaikan suku bunga oleh bank sentral tentu saja akan meningkatkan biaya penjaminan bagi konsumen. Sehingga dengan demikian aktivitas belanja konsumen pun juga akan mengalami penurunan. Itu tadi dampak nyata yang akan terjadi manakala terjadi inflasi. Nah, lantas bagaimana cara untuk mengatasi inflasi ini? Inflasi ini dapat diatasi dengan setidaknya dua cara. Yang pertama dengan instrumen berupa kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini ditujukan untuk menjaga kestabilan moneter. Bank Indonesia yang notabene merupakan bank sentral itu akan membatasi jumlah uang yang beredar, sekaligus akan meningkatkan suku bunga dengan harapan dapat menarik masyarakat untuk menyimpan kembali dananya di berbagai lembaga keuangan, khususnya perbankan. Kemudian yang kedua, selain kebijakan moneter, inflasi juga dapat diatasi dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini memiliki fungsi untuk mengatur pemasukan dan juga pengeluaran negara. Beberapa kebijakan yang acap kali diambil oleh pemerintah, yaitu dengan meningkatkan tarif pajak, kemudian melakukan penghematan atas pengeluaran pemerintah, dan menambah jumlah barang yang ada di pasar. Nah, dengan adanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini, maka diharapkan inflasi akan dapat lebih dikendalikan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mengetahui besaran inflasi ini? Kalau kita ingin mengetahui besaran inflasi, maka kita dapat menghitungnya baik itu secara bulanan ataupun secara tahunan. Kita dapat mengetahui besaran inflasi ini misalnya kalau kita mengacu pada aspek rentang bulanan, maka kita harus mengetahui berapa indeks harga bulan ini,
kemudian dikurangi dengan indeks harga bulan sebelumnya, kemudian dibagi dengan indeks harga bulan sebelumnya, yang mana hasil perhitungannya kemudian dikalikan dengan angka 100. Itu adalah untuk mendapatkan besaran inflasi bulanan. Kalau kita ingin meningkatkan lagi ke rentang waktu tahunan, maka tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu berapa indeks harga tahun ini, kemudian dikurangi dengan indeks harga tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan indeks harga tahun sebelumnya, dan perhitungan tersebut lantas dikalikan dengan 100. Itu adalah cara bagaimana kita mengetahui besaran dari inflasi yang terjadi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang inflasi ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua, utamanya dalam memahami berbagai permasalahan di bidang bisnis, ekonomi, maupun aspek edukasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.